Selamat datang di video ini. Revolusi listrik telah membuat BMW mulai merasakan tekanan setelah sebelumnya menjadi pemimpin dalam transisi ke kendaraan listrik. Produsen mobil asal Bavaria ini kini sedang berjuang mengatasi permintaan kendaraan listrik yang melambat. Ditambah lagi dengan masalah meningkatnya persaingan di Tiongkok serta ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya kendaraan listrik dari Tiongkok. Masa depan pun menjadi tidak pasti, sehingga para pejabat BMW telah menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap rencana Uni Eropa, UE, yang melarang mesin pembakaran pada tahun 2035. CEO BMW bahkan dikabarkan panik karena seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan berikut adalah 6 alasan di balik tantangan ini. Pertama, permintaan yang melambat di Eropa. Ini mungkin terdengar kontradiktif pada awalnya, karena pada musim panas ini, BMW mencatat pertumbuhan penjualan kendaraan listrik sebesar 35% dari tahun ke tahun dan berhasil menyalip Tesla yang mengalami penurunan sebesar 16% pada bulan Juli. BMW berhasil menjual hampir 15.000 kendaraan listrik, tetapi meski angka tersebut terlihat baik, sebenarnya ini hanya sebagian kecil dari total penjualan mereka yang mencapai lebih dari 700.000 unit setiap tahunnya di Eropa. Untuk memahami tantangan BMW, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Meski penjualan EV BMW meningkat pada musim panas lalu, data terbaru menunjukkan tren yang berbeda. Pasar Eropa menunjukkan penurunan penjualan kendaraan listrik secara signifikan, yaitu turun 6% dari tahun ke tahun. Di Jerman, situasi lebih kritis karena pemerintah mengakhiri subsidi untuk kendaraan listrik, sehingga EV tidak lagi menawarkan insentif besar. Hal ini menyebabkan penurunan besar hingga 35% dalam setahun terakhir, menunjukkan ketidakpastian dalam keberlanjutan revolusi listrik ini. Banyak pihak, termasuk politisi dan pembuat mobil, mulai mempertanyakan kelayakan pelarangan mobil berbahan bakar pada 2035 yang kini terlihat semakin tidak realistis. Alasan kedua adalah persaingan yang semakin ketat di Tiongkok. Dengan pertumbuhan industri otomotif Tiongkok, khususnya sektor kendaraan listrik, pasar mobil terbesar di dunia ini menjadi tantangan besar bagi produsen mobil lama seperti BMW. BMW memang sudah lama hadir di Tiongkok, namun penjualan pada paruh pertama tahun ini mulai mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,3%. Situasi semakin memburuk pada kuartal ketiga, di mana penjualan BMW turun sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan turun 13,1% dari tahun ke tahun. Meskipun portofolio EV BMW cukup menarik, termasuk model listrik dari X1 yang disebut i1 dan i3 eksklusif untuk Tiongkok, sebagian besar penjualannya masih didominasi mobil berbahan bakar konvensional. BMW menyalahkan lingkungan bisnis yang sulit dan meningkatnya persaingan domestik yang lebih murah dan berkembang pesat. Produsen mobil Jerman lainnya, seperti Mercedes, juga mengalami penurunan, bahkan hingga 13,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tantangan ketiga datang dari persaingan di pasar Eropa yang juga terkena dampak dari merek-merek EV Tiongkok yang semakin kuat. Merek EV Tiongkok kini menguasai 25% pangsa pasar Eropa, melonjak dari hanya 3,5% pada tahun 2020. Mobil listrik Tiongkok ini seringkali lebih murah dan lebih maju secara teknologi dibandingkan produk-produk Eropa, sehingga memaksa otoritas Eropa untuk memberlakukan tarif baru pada kendaraan listrik asal Tiongkok yang berkisar antara 17,7% hingga 45% guna melindungi industri lokal mereka. Keseluruhan situasi ini menjadikan masa depan BMW di pasar kendaraan listrik semakin menantang di tengah persaingan yang semakin ketat dan perubahan kebijakan yang tidak menentu di pasar internasional. Masalah utama adalah bahwa BMW dan produsen mobil Jerman lainnya menyatakan penolakan terhadap tarif baru ini, karena tarif tersebut dapat memicu pembalasan dari Tiongkok, yang merupakan pasar penting bagi produsen mobil Bavaria. Namun, di sisi lain, tarif ini juga menjadi semacam keringanan bagi pembuat mobil Eropa karena hal ini akan memperlambat adopsi kendaraan listrik, EV, yang selaras dengan seruan BMW untuk mempertimbangkan kembali larangan tahun 2035. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Tetapi terlebih dahulu,
Mari kita lihat tantangan besar lain yang dihadapi BMW dalam elektrifikasinya saat ini, yaitu soal pasokan baterai. Masalah ketiga yang memicu ketegangan antara Tiongkok dan Uni Eropa adalah ketergantungan pada bahan-bahan penting dari Tiongkok. Seperti kebanyakan produsen mobil lainnya, BMW sangat bergantung pada baterai buatan Tiongkok, yang sebagian besar diproduksi oleh CATL, produsen baterai besar asal Tiongkok. Selain itu, ketergantungan pada bahan baku penting lainnya yang juga dikuasai Tiongkok menjadi tantangan serius. CEO BMW, Oliver Zipse, telah menyuarakan kekhawatirannya tentang dampak ketergantungan ini yang berpotensi menyebabkan penyusutan industri otomotif Eropa secara signifikan. Mulai dari kesenjangan teknologi hingga biaya antara produsen Eropa dan Tiongkok. Masalah ini menekankan perlunya produsen mobil Eropa untuk memperkuat rantai pasokan mereka sendiri, meskipun saat ini belum jelas bagaimana hal ini akan dilaksanakan. Otoritas Eropa percaya bahwa tarif baru ini dapat mendorong produsen mobil Eropa untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka, namun ini adalah strategi jangka panjang. BMW dan produsen mobil Eropa lainnya membutuhkan solusi yang dapat mengurangi biaya produksi dalam jangka pendek dan membuat transisi EV lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, masalah elektrifikasi yang dihadapi BMW adalah bagian dari persaingan geopolitik dan ekonomi yang lebih besar antara Eropa dan Tiongkok dalam perlombaan mendominasi pasar kendaraan listrik global. Meskipun UE telah membuat beberapa keputusan strategis dalam jangka pendek, revisi rencana awal tampaknya menjadi suatu keharusan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Hal ini membawa kita pada skeptisisme BMW terhadap rencana Uni Eropa untuk melarang penjualan kendaraan bermesin pembakaran pada tahun 2035. Beberapa waktu lalu, UE mengumumkan rencana tersebut sebagai bagian dari fase awal adopsi EV, ketika penjualan EV mengalami pertumbuhan pesat. Namun, dengan kondisi pasar yang kini melambat, banyak produsen mobil, termasuk BMW, mendesak revisi atas rencana ini. BMW telah bersikap tegas, menyebut rencana tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan bahkan berbahaya bagi industri otomotif Eropa. CEO BMW, Oliver Zipse, menyampaikan bahwa tantangan besar akan dihadapi industri otomotif Eropa, termasuk fakta bahwa produsen mobil Eropa tertinggal dari pesaing Tiongkok dalam hal produksi dan keterjangkauan kendaraan listrik. Zipse juga mengungkapkan bahwa transisi ke EV yang didorong oleh regulasi UE saat ini terlalu cepat, yang dapat mengakibatkan penyusutan besar-besaran pada pabrikan Eropa karena ketergantungan mereka pada kendaraan berbahan bakar konvensional yang masih menjadi sumber keuntungan utama mereka. Menurut Zipse, dampak negatif dari regulasi agresif ini terhadap industri otomotif Eropa bisa sangat besar. Permintaan kendaraan listrik, EV, di Eropa, khususnya di Jerman dan Prancis, terus menurun di tengah persaingan ketat dari mobil listrik murah asal Tiongkok. Kondisi ini memaksa perusahaan-perusahaan Eropa untuk meningkatkan ketergantungan mereka pada baterai dan material penting lainnya dari Tiongkok. CEO BMW, Oliver Zipse, juga menyoroti bahwa infrastruktur dan teknologi pendukung untuk kendaraan listrik saat ini tidak berkembang dengan cukup cepat. Menurut Zipse, target ketat 100% kendaraan listrik pada tahun 2035 sulit tercapai, terutama karena beberapa kendala, seperti produksi baterai yang terbatas, kebijakan subsidi yang tidak berkelanjutan, dan tantangan lainnya. Semua hal ini berpotensi melemahkan industri otomotif Eropa, atau paling tidak membuat mereka semakin bergantung pada teknologi Tiongkok. Sebagai alternatif jangka panjang, Zipse melihat hidrogen sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi ramah lingkungan. Di saat sebagian besar pembuat mobil terfokus pada elektrifikasi, Zipse dan beberapa tokoh besar industri lainnya, seperti Akio Toyoda dari Toyota, berpendapat bahwa mengandalkan EV bertenaga baterai saja memiliki keterbatasan, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, BMW mulai berinvestasi dalam teknologi sel bahan bakar hidrogen untuk mengatasi masalah skalabilitas produksi baterai, ketergantungan pada produsen baterai Tiongkok, serta tantangan infrastruktur.
Menurut Zipse, gagasan Uni Eropa untuk beralih sepenuhnya ke EV pada tahun 2035 menimbulkan berbagai masalah bagi produsen mobil Eropa, termasuk aspek geopolitik dan risiko terkait bahan mentah seperti litium dan kobalt. Zipse menekankan pentingnya pendekatan energi yang beragam, di mana hidrogen dapat berperan signifikan karena teknologi ini tidak terlalu bergantung pada bahan-bahan bumi langka. Hal ini akan membantu mengurangi tekanan pada rantai pasokan Eropa. BMW sendiri telah mulai meluncurkan kendaraan bertenaga hidrogen, seperti varian hidrogen dari crossover X5. BMW memperkirakan bahwa pada tahun 2040, hidrogen dapat menguasai sebagian pasar otomotif sebagai alternatif bagi konsumen yang lebih menyukai kenyamanan pengisian bahan bakar cepat dibandingkan waktu pengisian baterai yang lama pada EV. Zipse percaya bahwa hidrogen merupakan bagian dari visi jangka panjang BMW dalam menciptakan masa depan yang terdiversifikasi, di mana berbagai jenis sumber energi untuk mobilitas dapat hidup berdampingan dan mengurangi ketergantungan pada satu teknologi tertentu. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.